Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Silvana dengan NIM A1H1240027. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Bab 1. Hakikat pendidikan anak usia dini. A. Pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan bagi anak usia lahir hingga 6 tahun yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, spiritual, bahasa, dan seni. Kecerdasan-kecerdasan yang diharapkan ada di diri anak usia dini setelah menempuh kegiatan belajar di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, interpersonal, kinestis, verbal linguistis, visual spasif, logis matematis, natural, musikal. B. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini pada dasarnya adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak siap memasuki pendidikan dasar. Secara praktis, pendidikan anak usia dini menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak untuk mandiri serta meletakkan dasar cara belajar yang tepat. Fungsi pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan seluruh potensi anak sesuai tahapannya, mengenalkan dunia sekitar, menanamkan nilai baik, memberikan kesempatan bermain sesuai minat, serta membantu karakter melalui stimulasi religius dan kultural. Bab 2. Tumbuh kembang anak usia dini. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. Fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologis atau cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi normal tubuh serta mengikuti proses alami tubuh. B. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologis sesuatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandangan psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam 4 aspek. 4 aspek perkembangan anak. Yang pertama, agama dan moral. Perkembangan agama pada usia dini identik dengan pemahaman akan adanya Tuhan. Kedua, kognitif. Kognitif merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologis untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuannya, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. 3. Bahasa. Bahasa merupakan alat dan cara untuk berkomunikasi karena pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian. 4. Sosial emosi. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Bab 3. Kurikulum pendidikan anak usia dini. A. Program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau perubahan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal. Ada 3 model pola asuh guru pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Guru ini sangat dominan, semua keputusan ditentukan oleh guru. Terus hukuman sering diberikan bila anak ini tidak patuh. Dan kedua, pola asuh demokratis. Anak diberikan kebebasan beraktivitas dengan pengawasan. Guru memotivasi bekerja sama, terus kayak memberi bimbingan serta mengarahkan tanpa terlalu kaku. Terus yang ketiga, pola asuh permisif. Anak bebas sepenuhnya. Guru kurang memberikan arahan maupun kontrol sehingga perhatiannya terhadap anak itu dia minim. B. Program pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan, pembiasaan berintik pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Ada 3 bentuk kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh anak usia dini. Yang pertama itu pembiasaan rutin, dilakukan terus-menerus dan konsisten. Dan kedua, pembiasaan spontan,
dilakukan guru secara langsung saat terjadi keadaan tertentu. Dan ketiga, pembiasaan keteladanan. Guru memberikan contoh perilaku baik sesuai nilai yang berlaku. Bab 4. Hakikat manajemen pendidikan anak usia dini. Pengertian manajemen pendidikan anak usia dini. Secara etimologi atau bahasa, manajemen dapat diartikan sebagai upaya mengelola. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada lembaga pendidikan anak usia dini, sumber daya PAUD, aktivitas layanan PAUD, dan yang terakhir ada kerjasama. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan anak usia dini. Tujuan diselenggarakannya manajemen pendidikan usia dini di lembaga PAUD adalah untuk menunjang tercapainya tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Manfaatnya agar dapat terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam memberdayakan segala sumber, baik sumber manusia maupun material. Bab 5. Ruang lingkup manajemen pendidikan anak usia dini. A. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dan peserta didik tersebut masuk di lembaga PAUD sampai mereka lulus. B. Manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematif dalam rangka mewujudkan keterampilan tujuan PAUD pada lembaga PAUD. C. Manajemen sumber daya manusia atau SDM PAUD. Yang pertama ada perencanaan SDM, kedua pengadaan SDM, ketiga pembinaan dan pengembangan, 4 promosi dan mutasi, 5 pemberhentian, dan 6 kompensasi. D. Manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. E. Manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan PAUD merupakan proses pengelolaan dan lembaga PAUD yang mencakup perencanaan, penggunaan, pengaturan, dan pengawasan agar keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. F. Manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah proses mengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Bab 6. Perencanaan lembaga PAUD. Pengertian perencanaan lembaga PAUD berasal dari kata rencana. Rencana adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang pada suatu lembaga dengan maksud atau tujuan tertentu. B. Tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Tujuannya itu untuk mengetahui harapan-harapan dari guru PAUD dan staf PAUD dari layanan PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD, untuk memetakan berbagai keinginan dan kebutuhan wali murid serta masyarakat terhadap layanan PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD untuk putra dan putrinya. Manfaat dari dilakukan kegiatan atau proses perencanaan lembaga PAUD ini ada: lembaga PAUD memiliki kebijakan-kebijakan yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Lembaga PAUD memiliki dokumen visi misi, tujuan dan strategi dan mencapai tujuan PAUD. Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian perorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organization yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. B. Proses perorganisasian lembaga PAUD. Proses perorganisasian PAUD mencakup 4 pokok. Pertama, struktur lembaga yang menyesuaikan strategi, bisa sederhana, fungsional, atau multidimensional. Kedua, pembagian tugas harus jelas. Ketiga, tim kerja dibentuk untuk problem solving. Keempat, kerjasama dengan masyarakat melalui keterlibatan pasif sehingga aktif, partisipasi bersama.
C. Tujuan dan manfaat perorganisasian lembaga PAUD, menentukan jumlah guru dan staf yang dibutuhkan, menyusun struktur organisasi lembaga PAUD, memiliki struktur organisasi yang menjadi acuan kerja dan kolaborasi, menetapkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tiap pihak dalam organisasi. Bab 8. Kepemimpinan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pendidikan anak usia dini adalah proses mempengaruhi guru, staf, dan scaffolder untuk mencapai tujuan bersama. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pemimpin yang melayani berperan memberi teladan, berkomunikasi dua arah, memberi kesempatan berpendapat, memberikan kepercayaan, serta menyampaikan visi yang jelas. B. Kepemimpinan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan anak usia dini. Unsur komunikasi di pendidikan anak usia dini itu pemberian informasi, saluran komunikasi, isi informasi. Manfaat komunikasi yang baik itu mempermudah untuk memperoleh informasi, mempermudah pelaksanaan program kegiatan, mendorong guru dan staf lebih kreatif, inisiatif, dan berdedikasi. Fungsinya komunikasi dalam mengendalikan masalah itu mengurangi konflik akibat kesalahpahaman, mencegah persaingan tidak sehat, menghindari pemborosan melalui kerjasama. C. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan anak usia dini. Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sementara motivasi adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Upaya menumbuhkan motivasi anggota, mengatur lingkungan fisik agar kondusif, mengatur suasana kerja yang tenang dan menyenangkan, membudayakan disiplin kerja dengan membantu mengembangkan pola pikir, meningkatkan standar perilaku, menjalankan aturan yang disepakati. Cara tambahan menumbuhkan motivasi itu memberikan tanggapan positif atau kerja anggota, menunjukkan kepemimpinan yang mendukung, mendelegasikan tugas program kegiatan.